Ya, media Belanda rayakan Tom Haye yang mencetak gol internasional pertama untuk timnas Indonesia. 4 pemain keturunan ini pun ikut disorot. Dan debut manis bersama timnas Indonesia, Kelvin Verdong ngebet ingin melawan Belanda dan Korea Selatan. Inilah 6 pemain keturunan Grade A yang berpotensi bergabung setelah timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nomor 1 adalah Kevin Dix. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda hanya di Kamus Bola. Ya, kemenangan dramatis timnas Indonesia atas Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno mengantarkan skuad Garuda lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan ini tidak hanya disambut gembira di tanah air, namun juga media Belanda yang menyoroti peran pemain keturunan Belanda di timnas Indonesia. Tom Haye, sang gelandang naturalisasi, menjadi bintang lapangan dengan gol indahnya dari jarak 20 meter. Gol ini membuka skor bagi Indonesia dan mengantarkan kemenangan 2-0 atas Filipina. Haye yang baru bergabung dengan timnas Indonesia pada Maret 2024 ini telah menunjukkan kontribusinya yang signifikan. Selain Haye, media Belanda juga menyoroti debut Kelvin Verdong dan kontribusi pemain keturunan Belanda lainnya seperti J. Itzes, Nathan Choaon, dan Ragnar Oratmangun. Tom Haye mencetak gol internasional pertama untuk kemenangan Indonesia. Kelvin Verdong melakukan debutnya. Tulis judul Voetbalzone.nl. Ya, kehadiran mereka menambahkan kekuatan timnas Indonesia dan menjadi kunci kesuksesan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Keberhasilan timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini bisa menjadi bukti kemajuan sepak bola Indonesia. Tom Haye mencetak gol pertamanya untuk Indonesia pada Selasa sore saat pertandingan menang melawan Filipina. Ya, gelandang berusia 29 tahun ini kontraknya habis dengan SC Heerenveen di musim ini. Melihat timnya menang 2-0, Haye kembali menjadi starter di starting line up Indonesia yang kalah di laga kualifikasi Piala Dunia melawan Irak kemarin. J. Itzes, Kelvin Verdong, Nathan Choaon, dan Ragnar Oratmangun antara lain juga ikut menggebrak. Ya, butuh waktu lebih dari setengah jam sebelum Haye membuka skor atas nama tim tuan rumah dengan gol indahnya itu. Kaki kanan memutuskan untuk melakukan ayunan dari jarak sekitar 20 meter dan melihat usahanya berakhir di sudut kanan gawang. Skor 1-0, Choaon bertanggung jawab atas assist di skor 2-0 yang diberikan oleh Rizky Ridho. Ya, dukungan penuh dari supporter dan kerja keras para pemain dan tim pelatih patut diapresiasi. Kini tim Indonesia menatap babak selanjutnya dengan penuh optimisme untuk mengukir sejarah baru di kancah internasional. Sementara itu pemain timnas Indonesia Kelvin Verdong menyebut bila dia ingin bertemu Belanda dan Korea Selatan pada pertandingan selanjutnya usai jalani debut manis bersama skuad Garuda. Kelvin Verdong tampil untuk pertama kalinya dan langsung tampil sejak menit awal bersama timnas Indonesia usai resmi menjadi WNI. Skuad Garuda sangat berpeluang bertemu dengan para raksasa Asia di putaran ketiga seperti Jepang, Arab Saudi, sampai Australia. Ya, meski akan bertemu lawan yang berat di tahap berikutnya, tapi Kelvin mengaku tidak takut menghadapi tim sekelas raksasa Asia sekalipun. Saat ditanya awak media terkait tim mana yang ingin dirinya lawan di putaran ketiga, Kelvin justru menyebut Korea Selatan. Tidak tahu ya, saya tidak mengikuti tim-tim Asia, tapi yang saya tahu Korea Selatan adalah tim yang bagus, jadi bagus juga kalau kita melawan mereka, kata Kelvin. Kelvin Verdong bahkan juga menyebut kalau dia sangat ingin melawan Belanda bersama timnas Indonesia pada FIFA Matchday selanjutnya. Pemain NEC Nijmegen ini beralasan kalau ingin melawan negara tempatnya lahir dan menjadi tempat dia meniti karir sepak bola. Saya ingin melawan Belanda, saya lahir tinggal di sana, bermain di sana dan jadi bagus kalau akhirnya mereka menjadi lawan kita ya, timnas Indonesia, pungkas Kelvin. Ya, timnas Indonesia terkenal menjadi salah satu negara yang berhasil mendatangkan tim-tim kuat untuk menjadi lawannya di FIFA Matchday. Bahkan tim pemenang gelar juara Piala Dunia 2022, yakni Argentina, mampu didatangkan untuk menjadi lawan timnas Indonesia.
Ya, apalagi PSSI sebagai induk sepak bola Indonesia sempat menyatakan akan mendatangkan salah satu raksasa dunia untuk menghadapi timnas Indonesia pada FIFA Matchday mendatang. Sementara itu ada 6 pemain keturunan Grade A yang berpotensi bergabung setelah timnas Indonesia lolos ke babak ketiga. Ya, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu pemain yang bisa saja membela Garuda itu adalah Kevin Dix. Seperti yang diketahui, Garuda sudah memastikan tiket ke babak ketiga usai menjadi runner-up Grup F. Timnas Indonesia termasuk dari 18 tim yang akan bersaing memperebutkan 6 tiket langsung ke Piala Dunia 2026 dari babak ketiga tersebut. Ya, karena bisa dikatakan peluang timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 semakin besar usai lolos ke babak ketiga kualifikasi, maka mungkin saja pemain keturunan tanah air bisa tergiur untuk dinaturalisasi. Ya, tentu bermain di Piala Dunia menjadi impian setiap pesepak bola. Sehingga jika pemain keturunan Indonesia merasa sulit bermain di negara kelahirannya seperti Belanda, maka mereka bisa beralih dan memperkuat Garuda. Lantas siapa saja pemain yang berpotensi pindah ke warganegaraan itu? Ya, inilah 6 pemain keturunan Grade A yang bisa saja berpotensi bergabung setelah timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang keenam ada Miss Hilgers dari FC20. Lahir di Amersfoort, Belanda pada 13 Mei 2001, Miss Hilgers diketahui punya darah Indonesia. Darah itu mengalir dari sang ibu yang merupakan orang Manado, Sulawesi Utara. Miss Hilgers yang tumbuh di Belanda memang banyak menghabiskan karirnya di negeri kincir angin tersebut. Dikutip dari laman Transfer Market, Miss Hilgers memulai karirnya di Akademi FC20 pada 2011. Sebelumnya PSSI dikabarkan sudah pernah mencoba menghubungi Miss Hilgers, namun pemain yang kini bermain untuk tim senior FC20 itu dikabarkan sempat menolak. Lantas, dengan lolosnya timnas Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, adakah peluang Hilgers mulai tertarik untuk memperkuat Garuda? Yang kelima ada Emil Audero. Ya, sama seperti Hilgers, Emil Audero sejatinya sudah sempat didekati oleh PSSI. Namun kiper yang bermain untuk Inter Milan di musim hari ini menolak mentah-mentah ajakan PSSI untuk dinaturalisasi. Sebab Emil Audero masih berusaha menembus skuad timnas Italia. Tapi kini nyatanya Emil belum berhasil juga mencapai target itu. Bahkan dia pun tersisihkan dari skuad timnas Italia yang akan bermain di Euro 2024. Emil yang masih kesulitan menembus skuad timnas Italia mungkin saja mulai tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia. Apalagi bisa langsung tampil di Piala Dunia kalau mampu membantu Garuda finish di posisi 2 besar pada fase grup babak ketiga nanti. Yang keempat ada Jero Ridlot dari Crystal Palace. Jero diketahui punya darah Ambon yang mengalir di dalam tubuhnya. Pemain berusia 27 tahun ini rupanya punya darah keturunan Indonesia dan itu berasal dari ibu dan neneknya. Diketahui nenek Jero merupakan orang Indonesia asli Ambon yang menikah dengan orang Belanda. Dari pernikahan itu lahirlah ibu Jero Ridwald. Hanya saja membuat Jero membela timnas Indonesia cukup sulit dilakukan sebab Jero sempat membela timnas Belanda di tahun 2015 di kualifikasi Piala Eropa 2016. Lalu yang ketiga ada Ole Romeni dari FC Utrecht. Ya, berposisi sebagai striker, pemain berusia 23 tahun ini bisa menjadi solusi terkait masih kurang tajamnya lini depan timnas Indonesia. Romeni sendiri diketahui punya garis keturunan Indonesia dari keluarga sang ibu. Romeni juga sudah beberapa kali membela timnas Belanda kelompok umur, tapi tidak dengan tim seniornya. Jadi peluang Romeni masih beralih membela timnas Indonesia masih terbuka lebar. Yang kedua ada Jayden Oosterwolde dari Fenerbahce. Ya, pemain berdarah Indonesia Belanda Jayden Oosterwolde sempat masuk radar Sinteyong. Akan tetapi pemain Fenerbahce ini menolak ajakan bergabung dengan timnas Indonesia. Ya, bek kiri berusia 23 tahun itu ingin mengejar mimpinya, yaitu main untuk timnas Belanda. Indonesia dan Suriname sudah menghubungi saya. Suatu waktu saya menerima berbagai pesan Instagram dari Indonesia. Salah satunya ternyata asisten pelatih tim nasional, kata Jayden. Dan lewat agen saya sudah mengatakan saat ini saya fokus untuk membela timnas Belanda.
Indonesia dan Suriname masih belum masuk pertimbangan saya. Saya selalu bermimpi untuk timnas Belanda dan saya sedang mengejarnya, ujarnya. Ya, kendati demikian, sampai saat ini Jayden belum juga dipanggil untuk memperkuat timnas Belanda, bahkan untuk tim kelompok umur saja tidak. Melihat situasi itu, memilih timnas Indonesia bisa menjadi opsi terbaik yang dimiliki oleh Jayden jika ingin bermain di Piala Dunia. Dan yang pertama ada Kevin Dix dari Copenhagen. Ya, Kevin Dix menyukai postingan akun Instagram Timnas Indonesia PSSI ataupun sang Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pemain milik FC Copenhagen ini seakan memberikan kode kalau dia terus memantau Timnas Indonesia. Dix sendiri lahir dan besar di Belanda. Dix muda pernah menimba ilmu di Akademi Vios Fashion, Agov Apeldoorn hingga Akademi Vitesse. Tim senior pertama yang dibela Dix adalah Vitesse. Lalu Dix juga pernah dijual Vitesse ke Fiorentina di tahun 2016 silam dan ia pun sempat dipinjamkan Fiorentina ke Feyenoord pada tahun 2017 dan juga Empoli. Baru pada tahun 2021 lalu Fiorentina melepas Dix ke Copenhagen untuk bermain sampai musim panas 2025 mendatang.